warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Euriah Lamani dari UPT SPF SD Negeri 105277 Kecamatan Hamparan Perak. Izinkan saya pada kesempatan ini berbagi praktik baik yang telah saya refleksikan di kelas dan di sekolah sebagai implementasi kurikulum Merdeka. Adapun praktik baik ataupun best practice yang telah saya lakukan tidak hanya berupa produk atau hasil nyata peserta didik, namun juga penanaman kebiasaan dan karakter baik dimulai dari tahapan paling fundament di jenjang sekolah dasar, yaitu kelas 1, serta penguatan soft skills bagi guru yang memegang peranan penting untuk menuntun tumbuh kembang peserta didik serta menunjang kompetensi profesional guru. Celengan literasi yang merupakan pembiasaan dan penguatan literasi sejak kelas 1 SD. Dengan menggunakan media kotak kardus sederhana yang dibungkus kertas kado, setiap murid menuliskan kalimat dengan pertanyaan pemantik sederhana dari saya. Sebelum dimasukkan ke dalam celengan, murid secara bergantian membacakan jawabannya di depan kelas. Kemudian murid lain dapat mengajukan pertanyaan. Dengan best practice saya ini, akhirnya saya dapat menganalisis beberapa kemampuan dari peserta didik, yaitu kemampuan menulis, kemampuan membaca, mendengar, dan berbicara. Satu cakupan dengan celengan literasi adalah praktek baik saya, Babibu, bacakan kami buku-buku. Dengan sistem read aloud, tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dengan buku cerita bergambar yang colorful yang dapat meningkatkan minat baca murid, meningkatkan kemampuan menalar dan berpikir kritis. Pada akhirnya, diharapkan tercipta gusi sehat, guru siaga, senyum, bahagia, tulus. Siaga dengan segala kebutuhan, bakat, minat murid. Siaga merancang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan senyum dapat melepaskan senyawa ataupun energi negatif sehingga hadir rasa bahagia. Bagaimana kita seorang guru dapat membahagiakan murid bila kita sendiri bagi guru belum bisa membahagiakan diri kita sendiri untuk bahagia. Selalu tulus dalam mendidik. Mendidik dengan hati, pulihkan pendidikan. Melahirkan murid-murid yang mampu membiasakan kata maaf dan terima kasih. Seperti indikator best practice saya yang selanjutnya, yaitu mata, ucapkan maaf dan terima kasih. Sehingga tercipta samudra biru. Sekolahku, muridku dengan merdeka berinovasi, implementasi, reaksi nyata, wujudkan. Demikian best practice yang telah saya lakukan dan saya implementasikan di kelas dan sekolah. Sejatinya setiap guru harus bergerak. Bila guru telah bergerak, semua guru bergerak walaupun perubahan itu tampak kecil. Tapi ketika semua guru telah bergerak, maka kapal kecil bernama Indonesia akan terus bergerak dan menuju perubahan demi kebaikan. Demikian praktek baik yang saya lakukan, bukan hanya sekedar untuk mengikuti ajang ataupun perlombaan seperti guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi. Demikian, sebelumnya saya tutup dengan 2 buah pantun. Kota Medan, kota Padang, kota yang penuh dengan pesona. Bersinar selalu guru Deli Serdang, wujudkan pendidikan yang bermakna. Bunga disusun serta dipajang, ada bunga lama dan juga baru. Prestasi bukan sekedar ajang, semoga semakin memaknai arti guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Euriah Lamani dari SD Negeri 105277
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Seluruh aspek kehidupan berputar haluan, berubah sistem, sehingga ketidakseimbangan di mana-mana. Aspek sosial, ekonomi, dan termasuk juga aspek pendidikan. But the show must go on. Kehidupan pembelajaran harus terus berjalan agar tidak terjadi learning loss generation. Segala cara dilakukan pihak pemerintah untuk terus berinovasi agar tetap tercipta pembelajaran yang terus berjalan dan tujuan pendidikan tercapai, yaitu siswa mampu mengembangkan kompetensi sehingga mereka dapat menalar menjadi pribadi mandiri yang mampu menghadapi ujian bermakna dan kelak siap untuk mengatasi tantangan dalam kehidupannya kelak. Pada masa pandemi seperti ini, saya melakukan satu program pembelajaran di mana pembelajaran anak-anak harus terus berjalan agar tercipta pendidik yang KAK, kreatif, adaptif, kolaboratif. Kreatif mencipta model pembelajaran daring atau dalam jaringan, mampu berusaha adaptif menggunakan perangkat teknologi di masa pandemi ini. Teruslah belajar karena sejatinya seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, sebaiknya berhenti tutorial membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi menarik dan banyak cara untuk menyikapinya. Where there is a way, there is a will. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ciptakan daya resiliensi, daya tangguh untuk bangkit. Karena jatuh itu biasa, namun bangkit dari kejatuhan itu luar biasa. Mari menjadi guru yang sadar hati dan membuka hati untuk satu perubahan dan terus bergerak untuk kebaikan pendidikan. Lakukan dengan bahagia, ceria dan sepenuh jiwa. Ketika hati telah berbicara, maka persepsi positif yang siswa peroleh, yaitu melalui bahasa tubuh, bahasa lisan, dan getaran yang ia pancarkan ketika mendidik adalah proses cinta kasih. Guru teladan yang penuh ini kita kegiatannya adalah membuat apa ini namanya? Literasi. Sudah dapat kertasnya? Sudah, Bu. Oke, hari ini coba anak ibu lihat ke papan tulis. Tema kita adalah coba baca. Cita-cita. Cita-cita. Anak-anak ibu tahu apa artinya cita-cita? Tahu. Apa itu cita-cita? Menggapai apa? Coba itu, Bu. Menggapai apa yang kita inginkan. Meraih apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita impikan, ya kan? Itulah dia namanya cita-cita. Nah, sekarang tugas anak ibu tulis apa cita-cita anak ibu di dalam kertas itu nanti akan kita masukkan ke dalam celengan kita ini. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam celengan, satu-satu ke depan, oke? Dibacakan apa cita-citanya, ditunjukkan kertasnya. Siap? Siap, Bu. Mengerti anak ibu semua? Nanti, Bu. Oke, sekarang kita mulai. Abang Arkan ke depan dulu. Pertama, teman kita Arkan. Tepuk tangan dulu buat Bang Arkan, kasih semangat. Ye, Bang Arkan pasti bisa. Coba Bang Arkan tunjukkan dulu tulisannya apa itu kira-kira. Tunjukkan dulu Bu Guru. Sebentar ya, Ibu Guru lihatkan. Coba yang jelas, yang dekat ke sini Bang Arkan. Apa ini? Oke, itu dia cita-cita Bang Arkan. Apa itu tulisannya Bang Arkan? Taruna Akmil yang bisa tahfiz. Oke, sekarang kita mau tahu apa sih itu Taruna Akmil?
Oke ya, sekarang Bang Arkan silakan bercerita. Karena aku itu kayak tentara. Kayak tentara. Pangkatnya lebih panjang daripada tentara. Pangkatnya lebih panjang. Heeh. Apa yang buat Bang Arkan cita-citanya pengen jadi Taruna Akmil? Dulunya polisi, tapi karena udah tahu kenapa jadinya udah tenang. Apa itu enaknya jadi Taruna Akmil tuh jadi gimana itu?